A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Kita akan lanjut materi tentang Millata Ibrahim dari 22 baru sampai 17. Kita akan lanjut nomor 18. Yang ke-18 adalah bahwa Ibrahim mempunyai akhlak yang tinggi. Tulisannya kebalik. Ibrahim mempunyai akhlak yang tinggi. Akhlasnahum biholison. Dan mengingat negeri akhirat. Ya. Ibrahim mempunyai akhlak yang tinggi dan mengingat negeri akhirat. Kita lihat surat 38 ayatnya 46. Surat 38 ayat 46 dikatakan di situ, inna akhlasnahum bi kholisatin dzikroddar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Ini cerita siapa sebelumnya? Di sebelumnya ada kisah beberapa nabi ya. Wadkur dan ingatlah ibadana hamba-hamba kami. Kalau ibadah itu jamak. Kalau satu jadi abdun. Abdun itu satu hamba. Kalau ibadah itu berarti jamak hamba-hamba. Wadkur ibadana, ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, Yakub, yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu yang tinggi. Ibrahim itu artinya orang yang berpikir logik. Ishak artinya analisa, mengayap. Yakub artinya kesimpulan. Hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub itu punya ulil aidi. Ulil aidi itu kemarin dijelasin adalah punya karya yang besar, ya karya besar. Dan absor, ilmu yang tinggi, ilmunya tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka, nah salah satunya Ibrahim ya. Akhlasnahum biholisotin. Akhlasna itu artinya disucikan. Kami telah mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi. Kholisoh diartikannya akhlak yang tinggi. Di dalam pelajaran itu di pesantren ada namanya khulasoh. Khulasoh itu apa? Khulasoh. Kholisoh dari kata kholis. Dari kata kholaso. Ya. Satu akar kata dengan ikhlas. Ikhlas juga dari kata kholaso. Ya, tapi diartikan di sini kholisoh itu artinya akhlak yang tinggi gitu ya. Akhlak yang tinggi itu apa, Bu? Ikhlas. Iya, suci.
Akhlak tertinggi itu adalah ikhlas. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka. Kan sama akar katanya dari kata kholaso kan? Kholaso, kholisoh. Kami telah mengikhlaskan mereka, mensucikan mereka dengan akhlak yang tinggi. Jadi akhlak yang tinggi itu akan mensucikan. Ikhlas itu jadi akhlak yang tinggi gitu. Ikhlas itu gini, kalau kita bisa melakukan sesuatu, lakukan. Kalau tidak bisa, ikhlaskan. Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu, ikhlas. Ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu, ya udah ikhlasin. Juga harus ikhlas gitu. Misal gini, ada orang sudah 15 tahun Bu daftar haji. Ya, pas waktunya berangkat, kemarin itu kan udah boleh berangkat kan? Nah, tetapi keputusan pemerintah menyatakan usia 65 ke atas tidak boleh berangkat. Yang berangkat harus ikhlas nggak Bu? Hajinya. Yang berangkat haji harus ikhlas nggak hajinya? Ya harus ikhlas kan berangkatnya tuh. Jadi melaksanakan hajinya harus ikhlas gitu. Nah, yang nggak bisa berangkat gimana? Ya udah ikhlasin. Ikhlas hari ini nggak berangkat ya nggak apa-apa gimana? Udah nunggu lama bayangin. Ya mungkin barangkali tahun depan udah boleh gitu. Kan hanya untuk tahun ini karena COVID-nya belum. Nah, tidak melakukan itu ketika kita tidak bisa melakukan atau nggak boleh melakukan, ya harus ikhlas juga. Ya udah ikhlas ini. Nah, itu kan nggak mudah loh, Bu. Ya, berbuat ikhlas nggak gampang, tidak bisa berbuat terus ikhlas. Nggak gampang juga kan? Ada anak bermasalah. Ya. Terus kita bisa melakukan sesuatu, menyelesaikan masalah ya, Bu. Harus ikhlas nggak, Bu? Ikhlas kan? Ikhlas itu apa Bu maksudnya? Coba kalau nggak ada saya, pasti anak ini belum selesai masalahnya. Berarti nggak ikhlas, Bu. Iya. Ikhlas tuh ya semuanya karena kehendak Allah gitu. Nah, kita hanya tangan kepanjangan tangannya saja. Ya. Tapi semuanya karena Allah gitu. Ikhlas tuh. Nah, terus ada anak bermasalah, tapi kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya, Bu. Harus ikhlas juga nggak, Bu? Jangan sampai ke rumah kepikirin, Bu, aduh merasa dosa, merasa gimana. Terus kalau nggak bisa gimana tuh? Ya udah ikhlasin aja. Ikhlas tuh, ya udah ya Allah, aku sudah berusaha, tapi nggak bisa. Ya udah, aku juga ikhlas lah gitu. Nanti takut dibilangin sama orang tuanya, dasar guru tuh gimana ya? Nah, ikhlas juga, Bu. Kan boleh jadi ada ketakutan itu kan, ada kekhawatiran kita nggak bisa apa, nggak bisa nggak bisa merawat, nggak bisa mendidik, nggak bisa menjaga anak kan. Ya, kalau kita berusaha udah ikhlasin aja. Kholisoh namanya. Jadi Ibrahim berakhlak yang tinggi karena dia ikhlas gitu. Namanya kholisoh. Kholisoh nama perempuan ya. Yang ke-19, Ibrahim adalah orang pilihan yang terpilih. Pilihan terpilih. Apa maksudnya, Bu? Pilihan terpilih itu yang terbaik. Surat 38:47. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka, siapa mereka? Ibrahim, Ishak, Yakub ya. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Mustofaina al-akhyar. Mustafa itu terpilih, akhyar terpilih.
Apa bedanya Mustafa sama Akhyar, Bu? Kan Nabi juga punya gelar Mustafa ya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Asfal Asfiya. Apalagi yang Al-Mustafa tuh. Al-Mustafa itu yang pilihan. Akhyar juga pilihan. Apa bedanya? Kita lihat. Mustafa sama Akhyar. Kalau Mustafa dari kata Sofaya. Sofaya itu Sufi. Ibu Sufi, Ibu Sofi. Ya. Sofaya. Kita lihat ya artinya. Surat berapa tadi? 37 ya? Hah? Oh, 38. 38 itu apa coba Al-Qur'an? Sod. 38 sod. Ayatnya 3. Hah? Ayatnya 47. Nah, kita lihat Mustafa. Bedanya dengan Akhyar. Pilihan yang terpilih. Nah, kita lihat Mustafanya dulu. Ya, jadi Mustafa itu artinya kita lihat biar kita lihat. Nah, dari kata Sofaya. Sofaya, Sofia sama aja ya. Mustafaina, Mustafa dari kata Sofaya. Sofaya itu artinya banyak ya. Tapisan, filter, penyaring, saringan, tapis, penapis, penyaringan, penyaring sinar, ketegangan, tekanan, kejang, alunan, keturunan, lagu, keseleo, musik, nada, kecenderungan, gaya bicara, suku bangsa, bunyi sajak. Oh, banyak ya. Jelas, kosong, jernih. Nah, ini nih. Jernih, bersih, bening, cerah, terang. Ya. Kalau air kotor, terus mau jernih diapain, Bu? Disaring. Makanya ada saringan kan? Jadi ini semua kata sebenarnya berhubungan. Ya, sesuatu yang disaring itu akan menjadi jernih, jadi bersih, jadi bening gitu enggak? Jadi Mustafa itu orang-orang yang disaring. Jadi kayak gini. Dari 1000 pendaftar disaring. Jadi 100 ke 10 ya. Dari 100 10 besar. Itu saringan. Itu namanya Mustafa. Dari 10 dipilih 1 yang terbersih, terbaik. Nah, itu namanya Akhyar. Mustafainal Akhyar. Dari 124.000 nabi, ya kan? 124.000 nabi. Banyak nggak mau nabi, Bu? Banyak. Ya. 124.000 nabi lebih. Cuman iya, 124.000 nabi itu, Bu. Yang dipilih jadi rasul 114. Jadi banyakkan nabinya. Rasulnya 114. Dari 124.000 bukan 104 itu mah jumlah surat 313 rasul. Makanya setiap nabi konfirmasi ke rasul. Nah, dari rasul jadi dari namanya rasul itu Mustafa. Rasul Mustafa. Nah, dari Rasul Mustafa ada yang terpilih lagi menjadi ulul azmi. Jadi sisa 5, Bu, yang masuk ke ulul azmi, yang punya ajam yang kuat. Jadi 124.000 disaring jadi 314 atau 113. Ada yang bilang 314, ada yang 313.
Nah, dari 314 disaring 25 tuh. Yang disebutkan di Quran. Nah, jadi yang 25 itu adalah nabi rasul yang disebut namanya di Quran. Jadi yang nggak disebut banyak kan, Bu? Banyak lah. Nah, dari 25 ada yang terpilih 5 ulul azmi. Nah, siapa aja ulul azmi? Ibrahim itu nabi. Di Quran tidak disebut sebagai rasul. Jadi nabi yang terpilih. Ya. Nah, Ibrahim masuk di yang terpilih nabi. Ya, saya dari nabi. Jadi yang terpilih dari yang terpilih. Jadi pilihan. Ulul azmi itu apa rumusnya, Bu? Amin. Mimin apa amin? Mimin. Mimin itu apa? Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. Nuh itu masuk ya. Mimin. Ibrahim masuk di situ. Makanya di ayatnya ini masuk juga di ayatnya kan? Nah, kalau ahyar apa? Coba kita lihat ahyarnya ya. Ahyar itu dari kata khoyaro. Khoyaro manis, afdol, bagus, bagus. Kebaikan, kebajikan, manfaat, guna, sedap, elok, baik. Oh, beda ya. Jadi tadi dari 100 dipilih jadi 10 itu Mustafa. Nah, dari 10 diambil satu yang paling elok gitu. Yang paling elok. 100 kandidat penyanyi ya. Dipilih 10. 10-10-nya bagus, Bu. Suaranya, Bang. Nah, dipilih yang paling elok kan? Oh, ini wajahnya paling menarik misalnya. Oh, ini bawaannya lebih menjiwai. Nah, itu yang jadi yang lebih dari yang itu. Yang plusnya, ahyar itu berarti yang paling yang elok, ada sisi lebih yang baik kemana ya? Ada 2 orang penyanyi suaranya sama bagusnya, tapi yang satu penjiwaannya bagus. Jadi kalau dengarnya itu masuk ke hati, nah itu yang dipilih. Lebih dari itu berarti. Kalau suaranya sama bagusnya, yang mana yang suaranya lebih menjiwai gitu, khasnya gitu. Ahyar itu berarti yang paling elok. Gitu. Menarik gitu. Ada kan suaranya bagus tapi tidak masuk hati. Iya, tapi enggak kelek di hati gitu kan. Jadi untuk produksi itu kan mesti yang punya suaranya emang khas, nyampe ke hati gitu bahasanya. Nah, itu ahyar, lebih kepada keelokannya. Elok, hasan, enak, nilai plusnya gitu. Mustofainal ahyar, yang terpilih dari yang terpilih. Pilihan yang terbaik gitu. Mustofainal ahyar itu pilihan yang terbaik. Nah, Ibrahim termasuk pilihan yang terbaik. Ya, dari sekian ini Nabi Ibrahim kepilih. Kalau ada 100.000 guru, dipilih 1.000 dari 100.000 jadi 1.000 guru, calon kandidat guru teladan, misalnya kan. Dari 1.000 dipilih jadi 100 guru teladan. Nah, dari 100 dipilih lagi 10. Nah, 10 pasti yang punya nilai plus-plusnya tadi. Mungkin apalagi yang ini. Mustofainal ahyar. Ibrahim termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Makanya kenapa Ibrahim dijadikan sampel kan? Sampel kerasulan dalam hal tauhid. Ya, selain Musa. Karena memang yang terpilih dia dari sekian nabi-nabi gitu. Ya, selanjutnya yang ke-20, Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Ya, kita lihat 4328. 43 ayatnya 28.
Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi akibihi la'allahum yarji'un. Wa ja'alaha, dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu, harus dilihat sebelumnya. Ya. Dari 26 ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, abihi. Bapaknya Azar namanya. Ingat ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani sesungguhnya aku bara'um. Bara'um itu berlepas diri artinya. Makanya ada surat Baro'ah. Surah At-Taubah kan Baro'ah. Kalimat pertama kan Baro'atum. Baro'atun itu artinya berlepas diri. Innani sesungguhnya aku Baro'um. Berlepas diri. Nah, diartikannya apa? Tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab itu artinya berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Apa yang disembah oleh bapak dan kaumnya? Berhala, ya. Berhalanya apa bentuknya, Bu? Nah, coba kita lihat berhalanya apa? 14:35. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, Robbi ya Tuhanku, ij'al jadikanlah hadzal balada, negeri ini, jadikanlah negeri ini aminan, aman. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Wajnubni, dan jauhkan aku, wabaniya, dan anak cucuku, anak budal asnam, dari menyembah asnam. Jadi si bapaknya Ibrahim sama kaumnya menyembah asnam, Bu. Asnam itu apa, Bu? Nah, coba lihat asnam apa ya? Buka, Bu, asnamnya apa? Nah, biar yang lain lihat asnam itu apa. Kita lihat di sini ya, surat Ibrahim 35 ya. 35 asnam, kita lihat artinya. Nih ada asnam ya. Asnam. Nah, biar tahu ya artinya asnam. Asnam dari kata sonama. Sonam, senam. Sonama itu bisa berarti berhala, pujaan, dewa, pemujaan yang mutlak, pemujaan yang mendalam. Kata kerjanya yang ada di sini. Sesuatu yang dipuja. Sesuatu yang dipuja, ini berhala salah satu arti. Berhala atau pujaan yang didewakan. Ya, yang dipuja dengan mutlak, pemujaan yang mendalam. Ibu bisa tidak harus patung. Apapun yang dipuja, yang didewakan, yaitu namanya asnam, Bu. Nah, kita lihat asnam di kamus ya. Iya, kalau dipuja, didewakan, itu jadi asnam. Itu kan jadi asnam, Bu. Nah, kita lihat asnam di kamus ya. Bentar. Bisa lihat kamusnya mana. Metodologi. Kamusnya nggak keluar. Oh, nggak ada. Kamusnya nggak muncul, Bu.
Kamusnya hilang. Kalau di kamus ketemu salah satu arti sonama adalah gerakan-gerakan yang dipuja juga. Jadi memuja dengan gerakan-gerakan. Asnam juga. Ibu lihat kalau upacara keagamaan orang pedalaman, Bu, nari-nari kan, nari gerak-gerak gitu. Sama. Salat kan gerakan juga kan? Ruku. Orang Yahudi kan juga gerak-gerak kan? Nah, itu sonama namanya. Kalau itu dipuja ya jadi sonam juga. Namanya asnam juga. Cuma di sini di Quran Digit bukan ada nih. Kita lihatnya di kamus. Kamus Munawir. Sonama. Sonama. Kita lihat sonama. Soha kalamana wah kelewat. Sonama nih, ada sonama, Bu. Sonama ya, halaman 798. Sonama, nih ada, Bu. Kuat, busuk, bersuara, berbunyi. Berbunyi sonama. Bersuara, berbunyi, berhala. Salah satunya berhala. Patung yang disembah, dipuja. Kalau nggak dipuja, ya bukan berhala, bukan sonam berarti ya. Jadi asnam itu berhala atau patung yang dipuja, yang disembah. Bencana. Sini ada. Iya, kalau dipuja jadi berhala. Bersuara, berbunyi juga sonama, Bu. Orang ya dalam menyembah sesuatu kan bersuara juga, ada suaranya, gitu. Ada nyanyiannya. Nasrani itu kan bernyanyi, kita sholawatan. Kita pakai ger. Sekarang ini, Bu. Sekarang sebelum datang waktu azan, di masjid suka ada nyanyian juga kan? Sholawatan. Ya kalau cuman tinggal 1 menit nggak apa-apa. Ini kalau setengah jam lagi, kan atau burisi ngeganggu. Iya, ya speaker pas azannya aja gitu. Nah kalau itu dilakukannya seperti kewajiban, jadi berhala juga, Bu. Karena jadi keharusan gitu, jadi berhala. Sekali-kali dan kan sekali-kali juga ada pemberitahuan. Sekali-kali dan kan ada pemberitahuan. Nah, kalau tiap hari kan aduh. Gitu. Jadi suara-suara yang dianggap jadi kewajiban jadi asnam. Apalagi sampai ganggu orang gitu. Namanya ya kalau sempat lakukan enggak ya nggak apa-apa gitu. Ya kan tidak masuk. Nah. Jadi Ibrahim, nah surat berapa tadi sebelumnya? Jadi berhalanya itu disebut dengan asnam. Berapa tadi? 4328. Nih, dari 26 ya tadi. Surat 43 dari 26. Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab berlepas diri dari apa yang kamu sembah. Nah, yang disembah oleh bapak dan kaumnya itu adalah asnam. Asnam itu apapun yang dipuja. Bisa dalam bentuk gerakan, bisa dalam bentuk suara-suara gitu. Kalau dijadikan sesuatu itu adalah sebagai yang hakikat, yang substansi, jadi asnam, Bu.
harus bisa bedain mana proses, mana alat, mana tujuan gitu ya. Suara itu hanya salah satu alat. Gerakan juga alat mencapai tujuan. Nah, jangan sampai alat sarana dianggap jadi tujuan. Orang sholat itu sarana apa tujuan, Bu? Sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau sarana itu jadi tujuan, nah jadi asnam, Bu. Iya, jadi asnam, jadi berhala. Tidak boleh menuhankan itunya gitu. Iya, makanya kenapa ada kosor kan? Karena bukan itu tujuannya. Ada kosor, ada jama gitu. Jadi fleksibel gitu. Jangan sampai berantem gara-gara itu. Illa ladzi fatoroni fa innahu sayahdin. Tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku. Karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Jadi yang disembah oleh Ibrahim yang menciptakan dia, bukan yang diciptakan. Nah, nyanyian-nyanyian, apalah namanya sholawatan, itu menciptakan apa diciptakan? Ya kan diciptakan, dibuat lagu, dibuat nyanyian, dibuat gerakan. Jadi asnam itu bukan pencipta, tapi diciptakan. Nah, sekarang gini contohnya. MBS siapa MBS? Muhammad bin Salman, Raja Arab, ya merubah budaya. Termasuk merubah keyakinan loh, Bu. Enggak, dia sekarang melakukan gerakan perubahan. Termasuk perubahan budaya dan keyakinan, kepercayaan. Sebelumnya jadi kepercayaan, Bu. Nah, Wahabi itu kan jadi keyakinan, jadi kepercayaan. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini, banyak nggak bolehnya, Bu. Dan itu diikuti udah bertahun-tahun kan? Udah jadi keyakinan, jadi kepercayaan. Nah, paham atau keyakinan kepercayaan Wahabi itu diciptakan apa menciptakan? Ya kan diciptakan, orang kan punya ide gitu. Jadi Muhammad Abdul Wahab dulu pada zaman dulu itu melakukan perubahan juga. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab juga melakukan perubahan dari keyakinan sebelumnya menjadi keyakinan dia tuh. Nah, diikutilah kan keyakinan itu diikuti jadi keyakinan, Bu. Nah, sekarang dirubah lagi, enggak. Sekarang rakyat Saudi Arabia tidak harus menjalankan paham Wahabi itu. Iya kan, sekarang nggak boleh nggak pakai kerudung. Iya, itu kan dulu. Nah itu kan dulu pahamnya Wahabi harus pakai cadar hitam-hitam gitu. Nah sekarang nggak harus bebas sekarang, tidak harus melakukan itu. Gitu. Yang penting sopan gitu. Jadi tidak ada kategori kayak tadi. Nah kenapa? Kan gini, aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, yang menciptakanku. Nah sementara itu kan paham, itu kan diciptakan orang. Apakah dalam bentuk perilaku ataupun dalam bentuk ucapan, gerakan, nggak Bu ya? Gitu. Karena sesungguhnya Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Bukan ini tujuannya, bukan ini. Nah banyak orang yang menjadikan itu jadi tujuan gitu. Pakai jilbab, pakai kudung itu tujuan apa sarana, Bu? Sarana untuk mencapai sesuatu, pesan apa ya gitu. Bukan tujuannya sebetulnya. Nah kayak gitu. Nah harus bisa bedakan mana jalan, proses, cara, dan tujuan. Mana kendaraan, mana tujuan. 28. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Nah, apa yang dimaksud dengan tauhid? Ya, sekarang kita bahas ini. Kita kan lagi bahas apa? Lagi bahas tauhid. Tauhidnya dulu dipahami. Kalau sudah sama tauhidnya, Bu, nggak bakal berantem, Bu. Tauhid itu gini, tauhid itu kan
artinya mengesahkan ya. Tauhid dari kata wahada, yuwahidu, tauhid artinya mengesahkan. Tidak boleh menduakan. Boleh nggak kuping, telinga merasa paling mendengar daripada mata? Emang telinga fungsinya mendengar? Nah, mata juga jangan merasa sombong, lebih pandai melihat daripada hidung. Nah, ya kan si mata emang fungsinya ngelihat, bukan mencium. Itu tahu itu gitu, Bu. Semuanya satu kesatuan. Setiap manusia diciptakan dengan tujuan dan maksud. Tetapi masing-masing punya tugas dan fungsi yang berbeda gitu. Sekarang misalnya Pak Ustadz lebih merasa paling pintar ngaji daripada insinyur. Ya iyalah emang Ustadz tukang ngaji. Iya Bu, tidak boleh merendahkan yang lain. Iya. Tidak boleh merasa paling surga gitu bahasanya. Emangnya surga buat Pak Ustadz doang? Sepi amat tuh surga. Ya Bu ya? Nah, iya. Tauhid itu satu, kesatuan yang satu. Seperti satu tubuh. Semuanya berharga. Ya, mobil Bu, kalau nggak ada pentilnya jalan nggak Bu? Kempes nggak bisa jalan dia. Iya, jadi jangan menganggap kecil pentil, emang dia kecil. Ya kalau pentil segede lutut gimana tuh, Bu? Nggak bisa tuh. Iya makanya, Bu, jangan pernah menganggap orang lain tidak berharga gitu. Jangan pernah menganggap orang lain itu kecil. Enggak, apapun itu semuanya diciptakan memang seperti itu dan semuanya berfungsi, semuanya berperan gitu, Bu. Ibu Mae jangan merasa dirinya paling tinggi derajatnya jadi kepala sekolah. Guru bawahannya. Coba nggak ada gurunya. Yang nggak jalan nggak ada satu aja pusing. Emangnya? Iya Bu, semuanya sama, hanya jobnya aja beda gitu. Bukan tingkatan deh. Ya jobnya beda, jobnya. Iya, ya pentil nahan udara. Emang itu tugasnya. Si kepala punya fungsi, gitu. Si tangan punya fungsi, si kaki punya fungsi. Yang sekarang kepala nggak ada kakinya, mau jalan kemana? Iya, si kaki nggak punya kepala, tuh jalannya gimana? Nggak bisa lihat, Bu. Mata melihat, kaki melangkah. Itu kerjasama sama orang buta sama orang lumpuh. Orang lumpuh nggak punya kakinya lumpuh, nggak bisa jalan, tapi lihat. Sementara yang bisa jalan nggak bisa. Ya udah, itu yang bisa lihat digendong. Nunjukin ya. Kita tuh ibarat begitu, Bu. Jadi kerjasama, mana kepala, mana pundak, mana lutut, mana kaki, gitu. Kaki jalan, butuh mata nggak Bu? Iya, kalau jalan nggak pakai mata, gimana? Kalau jalan tuh pakai mata, jangan pakai kaki. Nah, tahu itu begitu maksudnya. Tahu itu satu, kesatuan yang satu. Kalau kita satu, nggak berantem gitu. Ya, kalau kaki sakit, ya tangan ngebantu. Gitu ya. Kalau tangan kanan gatel, masa garuk sendiri? Gimana Bu? Garuknya susah tuh. Digarukin lah. Mana sih? Yang kiri membantu, yang kanan dibantu. Nah, antara yang dibantu dengan yang membantu, satu apa dua, Bu? Ibu lapar. Ya, yang lapar. Yang lapar apanya, Bu? Perutnya, kerupuk. Nah, supaya perut kenyang, Bu, perlu apa, Bu? Lewat apa makannya? Jadi perut perlu apa? Perlu mulut, perlu tenggorokan, perlu usus, perlu tangan. Perut lapar, disuapin sama si tangan kanan disuapin, dikasih makannya. Antara yang memberi makan dengan yang diberi makan satu apa dua? Satu. Ya satu diri yang sama.
Ya, antara yang diberi dengan yang memberi itu satu. Antara yang dibantu dengan yang membantu juga satu. Ya Bu ya. Ya itu satu kesatuan sebetulnya. Jangan imajinasi lagi, harus konkret. Tauhid itu mengesahkan satu, mengesahkan itu satu. Kita itu satu. Kita ini satu, semuanya emang siapapun Bu, semuanya dengan apapun ini kita ini satu, nyatu. Kita ini terkoneksi. Kalau satu koslet, yang lain koslet gitu. Iya. Kayak apa tuh namanya? Kalau dalam kehidupan tuh namanya jaring itu bukan iklim, apa namanya? Ekosistem. Ekosistem Bu. Satu mati, yang lain ngerembet mati. Ya kan? Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid. Kita ini satu, ngapain berantem? Ya masing-masing dijadikan, diciptakan sesuai fungsi. Satu sama lain harus jadi satu gitu. Iya, orang nggak berantem. Orang enak-enak kita hanya beda tugas fungsi aja. Ya kebetulan saya jadi kepala. Jangan sombong, kalau nggak ada kaki nggak bisa jalan. Gitu maksudnya. Ya semuanya berguna, semuanya berfungsi. Hanya kadang-kadang kita suka ego. Orang lain mah nggak berguna, cuman saya berguna gitu. Sehingga merendahkan gitu kan, menganggap orang lain bodoh. Bukan bodoh, kamu lebih duluan tahu daripada dia. Gitu Bu. Apa bedanya anak sama orang tua? Hanya beda duluan lahir aja. Ya Bu ya. Karena duluan lahirnya ya jadi lebih tua. Ya hanya itu aja. Nanti satu kali kan bisa ditukar Bu. Ya, kita jadi anaknya dia nanti. Iya kan bisa begitu. Nah, jadi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal. Nah, kita lihat penjelasan yang lain ya. Kita lihat penjelasan yang lainnya di surat 23 ayatnya 50. Ini Mama Maryam. Ini nih. Iya. Wa inna hadhihi, sesungguhnya agama tauhid ini, agama tauhidnya dari mana ini? Wa inna hadhihi, dan sesungguhnya ini, ininya kemana Bu? Beda cerita. Ini cerita Maryam sebelumnya. Cerita makan minum. Ya. Wa inna hadhihi, sesungguhnya ini, ininya apa Bu? Agama tauhid apa kalimat tauhid? Sesungguhnya kalimat tauhid ini yang sebelumnya tadi adalah kalimat kamu semua. Diartikannya apa? Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya ini adalah umat yang satu. Sesungguhnya ini adalah umatmu, umat yang satu. Terjemahannya gitu. Sesungguhnya ini adalah agama kamu semua. Ini agamanya nggak ada. Iya. Kenapa nih umat hukum jadi agama ya? Wa inna, sesungguhnya hadhihi ini ummatukum, umat kamu. Oh, berarti dari sini. Dari 51. Hai Rasul. Hai Rasul-Rasul. Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oh, berarti ke Rasulnya ya. Ada panggilan Rasul nih. Hai Rasul-Rasul. Sesungguhnya ini adalah umatmu. Ininya kemana ya? Ummatan wahidah. Umat yang satu. Ini masalahnya. Kenapa umatan menjadi agama yang satu? Sesungguhnya kamu ini umat yang satu. Sesungguhnya ini adalah umatmu. Umat yang satu.
Kalau umatan wahid, ya umatan wahidah itu bukan satu orang. Umat kan banyak. Umat yang satu. Iya, burung juga umat. Nah, kita lihat ayat yang lain. Ya. Surat 24. Nah, kita lihat surat 24 ya. Kita bicara umatan, Bu. Suratnya 24, ayatnya 41. 24, 41. Ini mesti banyak penjelasannya ya. Alam taro anallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thairu saffatin. Kullun qad alima sholatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima yaf'alun. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Oh, si burung juga punya cara sembahyang. Nah, kita lihat ayat lagi. Ada yang lebih spesifik lagi. Bahwa mereka juga umat seperti kamu. Semut, burung, ternak, apalagi Bu? Mereka pun umat seperti kamu. Iya, mereka juga umat. Nah, kalau kita lihat kehidupan semut, Bu. Lihat kehidupan semut. Kan satu umat. Nah, satu umat itu ada apanya? Ada pemimpinnya, si ratunya, ada pekerjanya, ada prajuritnya gitu, Bu. Sama di sekolah RA itu umat juga. Ya, ada ketuanya yayasan, ada kepala sekolahnya, ada bendahara, sekretaris, ada anggota. Itu umat juga. Ya, semuanya satu sebetulnya. Nggak ada satu, yang lain keganggu nggak, Bu? Keganggu. Gitu. Iya. Kerjaan kepala sekolah keganggu. Dia harus ngajar. Itulah namanya umat. Kamu itu umatan wahidah. Kalau umatnya adalah sebangsa setanah air, Bu, ada presiden kan? Presiden, ada menterinya, ada gubernur, ada rakyat. Ya, kita ini satu umat yang masing-masing punya fungsi dan tugas masing-masing. Misalnya, Bu, satu ketika presiden jadi imam, bacaannya belepotan, wajar nggak, Bu? Wajar kan ya, bukan ustadz. Dibully abis-abisan, Bu. Alhamdulillah dibacanya alhamdu, apaan itu katanya? Ya emang logat begitu. Ya, coba Pak Ustadz jadi presiden. Berantakan. Ya karena masing-masing orang punya itunya, punya fungsi sendiri. Nah, punya keahlian, punya keterampilan masing-masing. Nah, Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal. Orang itu harus ngerti tauhidnya, harus ngerti kalimat tauhid tadi, bahwa kita ini satu kesatuan yang satu, yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa yang satu dirusak, yang lain rusak juga? Gitu, Bu. Ya. Orang taunya kalimat tauhid la ilaha illallah, salah? Enggak. Kalau kalimat tauhid itu adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ilah artinya apa? Ilah itu pernyataan. Allah kenyataan. Tidak ada pernyataan selain kenyataan. Ada orang membuat pernyataan di luar kenyataan. Jadi apa, Bu? Tauhid nggak kira-kira? Ya nggak tauhid jadinya.
Ibu bohong, berarti ibu nggak bertauhid namanya. Karena membuat pernyataan yang bukan kenyataan. Nah, sekarang guru dipaksa. Banyak guru dipaksa untuk tidak bertauhid. Banyak guru dipaksa untuk membuat pernyataan yang bukan kenyataan. Ya, Bu. Atau gimana, ini kan tuntutan, saya didesak sama kepala sekolah, kalau nggak bagus nilainya nanti saya dipecat. Oh, anak bodoh, nggak bisa apa-apa, kasih nilai 10. Juara 1 lagi. Masa juara 1, rankingnya 1, baca aja nggak bisa. Ya kan membuat pernyataan. Di luar kenyataan. Iya, emang nggak mudah, Bu. Tauhid itu emang gampang. Aplikasinya itu gitu. Ya kalau hitam ya dibilang hitam. Ya kalau merah ya merah gitu. Tapi kan kalau dikasih nilainya 5, ntar gimana? Udahlah kasih 7 aja, penting lulus. Padahal 5 belum lulus, Bu. Lulusin gitu kan. Gimana tuh, Bu? Standarnya aja dirubah supaya nggak bohong kan? Ya, standarnya jangan diketatin, dilonggarnya standarnya, biar nggak bohong juga. Kalau diaplikasikan gitu, la ilaha illallah, tidak ada titah kecuali Allah. Tidak ada pernyataan kecuali kenyataan. Kita hanya menyatakan yang jadi kenyataannya A, kasih A. Kenyataannya B, ya dibilang B. Tapi bagaimana kalau diplomasi? Apa diplomasi itu, Bu? Ya sebetulnya anaknya tidak pintar. Nah, jangan dibilang bodoh ya. Anak ini belum bisa. Nah, kamu pasti bisa. Bukan, kamu bisa. Belum. Tapi kalau bilang kamu nggak bisa, ya kalau, nah maaf kamu belum bisa ngerjain ini. Bener kan? Tapi kan menyinggung perasaannya. Nah, gimana caranya? Kita berkata-kata sesuai kenyataan tapi tidak nyinggung, gimana, Bu? Ayo nak, coba lagi. Kamu pasti bisa. Berarti belum, anak udah bisa belum? Belum gitu. Gitu. Coba lagi nak, kamu pasti bisa. Kata-kata kita sesuai kenyataan nggak, Bu? Sesuai. Jangan gini. Nah, maaf kamu nggak bisa ngerjain ini. Udah kesinggung. Nggak bisa aja. Suruh coba lagi aja. Coba lagi ya. Kamu pasti bisa. Berarti kamu belum bisa sebetulnya. Ya memang itu butuh logika yang cerdas, Bu. Berkata-kata tuh supaya tidak sesuai kenyataan. Ibrahim kan menghancurkan berhala. Ya ceritanya kan itu ya. Ditanya sama Namrud, Mas bro kan gitu ya. Maksudnya Ibrahim, bro, apakah kamu yang menghancurkan berhala itu? Kalau jawab iya, digebugin. Jawab tidak, bohong. Nah, gimana supaya nggak bohong, Bu? Tuan Raja, itu kampaknya ada kampak menggantung di leher. Ada kampak menggantung di leher patung yang paling besar. Bohong nggak Ibrahim? Kan nggak bohong. Raja, tuh, itu kampaknya tergantung di leher patung yang paling besar. Tanya aja ke dia. Bohong nggak Ibrahim, Bu? Nggak bohong. Suruh nanya ke dia. Tanya ke dia tuh. Kampaknya ada di dia. Ya, si Raja kan jadi emosi. Kamu tuh gimana Ibrahim? Dia kan nggak bisa ngomong. Dia nggak bisa dengar. Dia juga nggak bisa lihat. Lah, Raja tahu dia nggak bisa dengar, nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa apa tadi, nggak bisa ngomong. Loh, kenapa disembah tuh? Ya juga ya. Raja ngebingung. Nah itu namanya Ibrahim, Bu. Ibrahim tuh bicara pakai logika. Gimana nggak bohong, tapi benar. Gitu loh, Bu. Ya. Nah,
Ada cerita lain. Ada orang dikejar-kejar, Bu. Kejar. Mau dibunuh. Bukan orang, sebetulnya burung, Bu. Tapi katakanlah orang ya. Ya ada burung nih. Ada orang lah, orang datang, Bu. Orang kecil, rakyat lah kata, rakyat datang, terus gopo-gopo. Kenapa kamu? Saya dikejar-kejar. Kenapa? Mau dibunuh. Salah apa? Masa nggak salah apa, pokoknya mau dibunuh aja. Ya walaupun salah kan jangan dibunuh, kan diproses dulu gitu. Minta tolong, selamatin aku, saya mau dibunuh nih gitu. Hanya diumpetin tuh sama Ibrahim. Udah kamu ngumpet, senang nggak ngumpet? Ya. Waktu Ibrahim datang, waktu si orang tadi datang kepada Ibrahim lagi duduk, ya Bu ya. Jadi datang orang dikejar-kejar mau dibunuh, Ibrahim kan lagi duduk. Kamu kenapa? Saya dikejar mau dibunuh. Suruh ngumpet kan sama Ibrahim. Habis ngumpet, Ibrahim berdiri kan? Berdiri, Bu. Berdiri. Datangkan orang yang ngejar-ngejar tadi. Bro, lihat orang nggak lewat sini tadi? Sejak saya berdiri di sini, saya belum nggak lihat orang itu. Tidak. Ya kan tadi duduk. Sejak saya berdiri, saya nggak melihat orang itu. Ya kan? Benar nggak, Bu? Bohong nggak? Enggak. Benar. Iya, sejak saya berdiri di sini, mulai saya berdiri di sini dari tadi, dari barusan, saya nggak melihat orang itu. Orang kan ngumpet dari tadi. Bohong nggak, Bu? Bohong. Misalnya ada orang datang, Bu, minta tolong ke Ibu. Bu, tolong Bu, saya mau dikejar orang. Umpetin, ngumpet, Bu. Ibu kan duduk tuh. Terus Ibu berdiri. Datang orang kan? Bu, lihat si Anu nggak? Sejak saya berdiri di sini, saya nggak lihat orang itu. Benar nggak, Bu? Sejak saya berdiri. Nggak bohong, Bu. Emang bukan mengakal. Tapi gimana kan nyelamatin dia? Kalau bilang lihat kan, wah ya mati orang tadi. Itu namanya logik, Bu. Jangan membuat pernyataan di luar kenyataan. Kalau kita membuat pernyataan di luar kenyataan berarti tidak bertauhid lagi. Lah iya, makanya oke. Iya, membuat pernyataan palsu. Ya jangan di rumah, di luar tuh. Ya. Oke, sekarang ke berapa? Ya, jadi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal. Ya, jangan dirubah kalimat tauhidnya. Yang berat kan aplikasinya. Gitu. Kalimat tauhid. Nggak ngerti tauhidnya apa? Yang ke-21, Ibrahim adalah orang yang menyempurnakan janji. Teman-teman nggak bisa lihat ininya ya. Ya, Ibrahim adalah orang yang menyempurnakan janji. Disebut sebagai lembaran Musa dan lembaran Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa suhufi Ibrahim wa Musa? Lihat 5336. Ya, 533637. Amlam yunabba bima fi suhufi Musa, atau belum diberitakan kepadanya, ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa
dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Ada kalimat apa? Lembaran Ibrahim dan lembaran Musa ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam suhufnya Musa dan suhufnya Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Jadi Ibrahim orang yang selalu menyempurnakan janji. Pertanyaannya Bu, apa yang dimaksud dengan suhufi Ibrahim wa Musa? Ada di surat apa? 87 ya. Ayat 18. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Apa kitab dahulu itu? Suhufi Ibrahim wa Musa. Apa maksudnya, Bu? Nah, coba kita mundur. Ini surat Al-A'la. Kalau dibaca dari ayat 1. Tadi ayat berapa tadi? Ini kan 87, 18. Kita mundur dari 1 ceritanya ya. Cerita apa nih, Bu? Sabihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawa, yang menciptakan dan menyempurnakan. Allah menciptakan dan menyempurnakan. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu tuntas. Selesai, Bu. Selesai. Sawa itu sempurna. Menciptakan dan sempurna. Waladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar. Qadar itu kadar, Bu. Yang menentukan kadarnya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan, disempurnakan, ada kadarnya masing. Kadar itu ukuran. Kadarnya, Bu. Perut kita segede apa sih, Bu? Perut kita segede apa? Perut, apa namanya tuh? Lambung, usus. Sepiring penuh nggak, Bu? Ya. Kalau makan 2 piring? Ya, kadar orang tuh beda-beda. Kadar itu beda. Kadar itu ukuran, Bu. Ya. Kadar yang itu umur ada kadarnya juga. Batas, Bu. Kadar itu ukuran lah. Dan memberi petunjuk, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Nah, contoh rizki juga tiap orang udah ada kadarnya, Bu. Kalau belum habis rizkinya tidak akan mati dia. Ya, kalau udah habis rizkinya mati. Ya, udah nggak bisa makan lagi, udah berarti udah habis rizki dia. Bagaimanapun caranya nggak bisa masuk, keluar lagi. Ya, kalau masih bisa menikmati, masih ada rizkinya, Bu. Dan yang menumbuhkan rumput-rumputan. Dipelak tentunya punya. Jadi weh. Untuk apa itu rumput-rumputan dijadiin, Bu? Pasti ada fungsi. Ada fungsi. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering, kehitam-hitaman. Udah gitu kering, mati aja. Iseng amatnya. Ya. Lanjutnya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Lagi cerita apa nih, Bu? Kami akan membacakan kepadamu, maka kamu tidak akan lupa. Kalau kita baca sendiri, lupa bisa. Kalau dibacakan, mah nggak lupa. Kecuali kalau Allah menghendaki lupa. Kamu lupa ya lupa aja. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Orang yang celaka akan menjauhinya. Yaitu orang yang memasuki api yang besar. Alladzi yasla an-narol kubro. Yasla bukan sholat ya.
Yasla dari kata solaya. Solaya. Salah satu akar kata sholat adalah solaya, Bu. Solaya itu artinya memasuki. Sholat, solaya, masuk ke dalam api. Kira-kira sesuatu yang masuk ke api mau diapain, Bu? Dibakar atau diproses. Rongsokan masuk ke api. Jadi perkakas. Sampah masuk ke pemanasan, keluar jadi kompos. Nah, kalau ada manusia masuk neraka, berarti jadi apa dia, Bu? Bahan bakar kan? Berarti rongsokan. Sampah namanya. Jadi orang yang dimasukin ke neraka itu yang sudah tidak lagi berfungsi. Supaya jadi manfaat, kumaha? Ya masukin neraka lagi. Nanti diolah, keluar lagi tuh. Berguna lagi. Jadi masuk neraka jangan sedih. Lagi diproses supaya berguna lagi. Iya. Jadi orang sholat itu dua kemungkinan, Bu. Orang sholat itu dua kemungkinan. Sholat untuk masuk neraka atau sholat untuk masuk surga. Iya. Ada orang sholat masuk neraka. Ada nggak? Ada. Contohnya. Sholatnya untuk masuk neraka. Maka fawailun, kecelakaan bagi orang sholat. Ada namanya neraka wail namanya. Iya. Jadi ada neraka untuk orang-orang yang sholat. Namanya neraka wail. Iya. Kenapa dia? Ya kan musholin itu hanya orang-orang sholat kan? Nah tadi arti solaya apa? Masuk neraka. Jadi ada orang-orang yang sholat masuk neraka. Namanya wailun. Kenapa? Karena lalai dari sholatnya. Bukan lalai dalam sholat. An itu dari. Jadi dia sholat nggak? Sholat. Lalai dari sholatnya. Bukan. Sholat itu, jadi gini. Sholat itu kan gini, yang pertama. Sholat itu, nih. Qalu ya Su'aibu. Berkata, hai Su'aib, as-sholatuka, apakah sholatmu? Ini sholat artinya agama. Apakah sholatmu, agamamu? Apakah sholatmu yang menyuruh kamu agar meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Jadi sholat adalah sesuatu yang bisa menyuruh dan melarang. Sholat itu sesuatu yang bisa menyuruh dan bisa melarang. Diartikannya agama. Bukan. Aturan atau agama bisa lah. Karena agama melarang dan menyuruh juga kan. Sesuatu yang bisa menyuruh dan melarang apa, Bu? Quran. Quran itu isinya apa? Perintah. Larangan. Jadi sholat di sini artinya Quran. Atau agama atau aturan. Nah, sholat berikutnya berarti apa? Berarti 29 ayatnya 45. Baca buku. Sholat adalah sesungguhnya sholat itu ya. Dua ya. Sholat pertama apa artinya? Aturan, agama atau Al-Quran. Sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar. Yang lain
Sholat itu artinya tidak memperturutkan hawa nafsu. Tidak memperturutkan hawa nafsu. Bentar saya lihat ayatnya. Ya. Sholat. Ya. Ini arti sholat, Bu, ya. Jadi sholat pertama apa tadi? Sesuatu yang bisa menyuruh, bisa melarang. Sholat itu mencegah keji dan mungkar. Nih tadi, sholat itu adalah wahyu atau Al-Quran yang bisa menyuruh dan bisa melarang. Tadi sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar. Sholat itu versusnya, versus itu apa lawannya ya? Lawannya mengerjakan hawa nafsu. 19:59. 19 ayatnya 59. Oh banyak ting. Fakholafa mim ba'dihim khalfun adha'u sholat wattaba'u syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu. Menyia-nyiakan sholat itu sama dengan apa, Bu? Memperturutkan hawa nafsu. Kalau menegakkan sholat berarti tidak memperturutkan hawa nafsu. Jadi sholat itu adalah, jadi sholat adalah digabung, Bu. Nih, kalau digabung gimana? Sholat adalah wahyu atau risalah atau Quran yang bisa menyuruh dan melarang. Dan ketika seseorang tidak mengerjakan perintah dan larangan apa yang ada dalam Quran, berarti orang tersebut memperturutkan, ya kalau tidak mengikuti Quran berarti memperturutkan hawa nafsu. Kalau memperturutkan hawa nafsu, pasti mengerjakan keji mungkar. Gitu ya? Ya, berarti kenapa ada orang sholat tapi masuk neraka? Berarti dia belum melaksanakan perintah Quran, perintah sholat. Akhirnya dia memperturutkan hawa nafsu dan tetap mengerjakan perbuatan keji. Nah, kalau gitu sholatnya gimana, Bu? Ya, sholatnya sampah. Jadi gini, kalau digambarin gini, Bu. Kalau digambarkan ada orang yang sholatnya seperti lap kotor. Lap kotor bau, lap yang udah kotor, Bu. Naik ke langit itu. Balikin lagi ke mukanya, gitu. Nah, itu terlalu ini. Contohnya gini lah. Misalnya Bu, Ibu Mae ngasih PR, ngasih tugas. Siapa ya contoh? Bu Mil, tolong dibuatkan laporan laporan keuangan ya, yang rapih, biar kelihatan keluarnya berapa, masuknya berapa, untuk apa aja gitu. Bu Mila ngerjainnya asal-asalan aja, nggak pakai penggaris, coret-coret ini. Bacanya pusing, ini gimana bacanya? Bu Mila mana Mila dia? Tuh, baca serangan. Ya Bu, ada orang yang sholatnya seperti lap kotor, Bu. Dan lap itu dikembalikan ke mukanya dia. Yang membuat muka dia menjadi kotor. Ibu pernah lihat ada orang rajin sholatnya, Bu. Sampai hitam jidatnya. Tapi lihat mukanya serem, Bu. Harusnya orang yang sholat itu mukanya sumringah, Bu. Mukanya itu bukan manis ya.
apa ya? Damai. Ini orang rajin sholatnya sampai hitam, tapi lihat wajahnya takut. Kenapa itu? Kok lihat wajahnya nggak nyaman ya gitu. Ya, Bu. Itu yang sholatnya seperti lap kotor itu rasanya. Jadi yang dia lakukan apa namanya? Ya sholat juga. Tapi begitu. Nah, kita lihat ayatnya ya. Ada orang sholat begitu ya? Ada. 8:35. Wa makana sholatuhum innal baiti illa mukaan. Muka. Wa tasbiyah, cari muka. Tahu cari muka? Fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan, cari muka, cari pembenaran. Ya, jadi ada orang sholat sembahyang, Bu. Tapi hanya siulan tepukan tangan, hanya seremonial, cari muka aja. Gue ahli sholat ya nih, ahli sholat ya. Maka rasakan azab. Nah, gimana Bu orang sholat tapi rasain azabnya, Bu? Sholat tapi gelisah, sholat tapi hatinya gersang, sholat tapi apa ya, hawanya panas itu. Kan seperti ini kalau sholat secara syariat itu kan dari 5 waktu itu. Sholat yang sesungguhnya itu setelah di luar sholat yang 5 waktu itu menggunakan waktu lagi. Iya. Kalau kita sholat, kita dari 5 waktu itu, misalkan kita juga tidak ada ya. Air apa ini? Kita misalkan ada kita sholat 5 waktu, tapi buang sampah tidak di tempatnya, itu sholat tidak Galon. Ya, gitu ya. Jadi yang ke-21, Ibrahim adalah orang yang menyempurnakan janji. Ibrahim orang yang menyempurnakan janji. Nah, disebut dalam Quran sebagai lembaran Musa dan Ibrahim. Sufi Ibrahim wa Musa. Pertanyaannya, sufi Ibrahim wa Musa itu apa Bu wujudnya, Bu? Dan selalu dia menyempurnakan janji. Ibrahim Musa dulu ya ini. Sufi Ibrahim wa Musa, kebalik itu ya. Suhufi Ibrahim, suhufil ula. Suhuf yang pertama, suhuf yang terdahulu, gini. Apa namanya? Allah menciptakan kita sejak lahir, Bu. Kita sudah dikasih potensi kecerdasan otak. Nah, ada kecerdasan otak kanan dan otak kiri ya. Nyebutnya kanan dulu apa kiri dulu? Otak kiri dan kanan. Otak kanan dan kiri sama aja ya. Nah, otak kanan itu diwakili Musa. Bicaranya kecerdasan. Ibrahim itu artinya logika. Ya, jadi berpikir logis. Orang yang berpikir cerdas dan berpikir logik tidak akan pernah menyalahi janji gitu. Apa logikanya? Kalau saya berbohong 1 kali, nanti harus bohong kedua kali nutupin kebohongan yang pertama gitu. Dan namanya kebohongan pasti akan terungkap. Makanya orang yang logik tidak akan mungkin mengingkari janji. Gitu loh, Bu.
Begitupun orang yang cerdas sama. Ya, kebohongan itu ya tidak akan membuat hatinya tenang. Makanya Ibrahim wa Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, itu suhufil ula yang sudah ditanamkan di dalam diri manusia. Cuman kan ada orang yang tidak menggunakan logika dan tidak menggunakan kecerdasannya. Berpikirnya kumaha gimana nanti aja dah. Taunya nantinya pusing. Gitu. Nah, Ibrahim orang yang menyempurnakan janji. Yang terakhir adalah Ibrahim adalah dijadikan suri teladan yang baik dalam bersikap. Ibrahim dijadikan suri teladan yang baik dalam bersikap. 60 ayat 4. 60 ayat 4. 60 ayat 4. Kelewat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim. Disebutin, Bu. Gimana suri teladannya? Dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaumnya mereka. Kaumnya tadi menyembah apa? Menyembah asnam, ya. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ya, selama kamu tidak beriman kepada Allah, kita tidak sama. Yang satu percaya, satu enggak, gimana, Bu? Kalau ada dalam tubuh kita, contohnya, kalau ada anggota tubuh kita busuk, Bu, kayak orang diabetes ya. Kalau udah busuk bisa disembuhin enggak, Bu? Selesai. Nah, amputasi. Jadi harus dikorbanin. Oh, jangan sayang. Ya, sayang nanti ngerempet ke yang lain, yang rusak semuanya, Bu. Ya, artinya, Bu, kita boleh menyatakan permusuhan dengan sesuatu yang sudah nyata keingkarannya, Bu. Kenapa? Kalau enggak, nanti ngerembet tuh keingkarannya, Bu. Ngefek gitu. Apa namanya? Ibu, misalnya ibu ada orang yang dengki dengan kita, Bu, dengki. Iri, dengki, dendam, apalah namanya. Ketemu dia gimana, Bu? Ingat, kita kebawa capek enggak? Capek, kebawa pusing, kebawa. Iya, Bu. Membunuh, Bu, membunuh kita secara tidak langsung. Ya, sebaiknya di-cut aja. Jangan ketemu dia lagi aja. Namanya memutus. Baro'atun saya berlepas diri dari kamu gitu. Terserah kamu mau ngapain, aku tidak mau. Capek hati. Kalau udah jelas kekafirannya, Bu. Gitu. Itu sikap tegas namanya, Bu. Enggak, bukan mutusin silaturahmi. Enggak, kalau aku ketemu bukan silaturahmi, yang ada malah itu namanya itu ya proses lah, di-cut dulu. Ibrahim begitu, Bu. Enggak. Terus kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya. Sesungguhnya aku akan memohonkan ampun bagimu dan aku tidak dapat menolak sesuatu pun dari kamu siksaan Allah. Ini udah kadung keucap, Bu. Udah kadung keucap janji Ibrahim kepada bapaknya akan memohonkan ampun. Dan Ibrahim melakukan itu. Ya, walaupun bapaknya tetap ingkar, Ibrahim tetap mendoakan. Ini kekecualian untuk bapaknya saja. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau-lah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau-lah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkau-lah kami kembali. Ini sikap tegas berarti. Ya, orang yang udah diajak, diingetin, tapi tetap ingkar, kan bikin capek juga, Bu.
Ya udah, diajak udah, ingetin udah. Kalau ngemusuhin, ya udah diputusin aja. Ya, nggak mau ketemu dia lagi. Kenapa? Jaga itu. Kalau ketemu dia, masalah. Bukan masalah permusuhan. Nah, itu 22 karakter Ibrahim. Jika kita mau mengikuti milata Ibrahim. Nah, kita review dari pertama. Ya, ingat lagi ya. Bahwa ada perintah mengikuti milata Ibrahim Hanifah. Bila kita ingin mengikuti milata Ibrahim Hanifah, maka Ibrahim punya karakter, punya sifat-sifat berikut. 1, Ibrahim itu diuji dengan kalimat dan mampu menunaikan kalimat dan dijadikan imam bagi seluruh manusia. Artinya Ibrahim itu logik. Tanda kelojikan seseorang itu bisa berbahasa. Pandai berbahasa tadi, berkomunikasinya dengan bahasa. Yang kedua, Ibrahim adalah orang yang dipilih di dunia dan di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Tidak ada yang benci kepada milata Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ibrahim dijadikan kesayangan Allah. 4, Ibrahim diberi hujah menghadapi kaumnya. 5, Ibrahim ditunjuki jalan yang lurus. 6, Ibrahim hatinya lembut dan penyantun. 7, Ibrahim penyantun, penghibah, dan kembali kepada Allah. 8, Ibrahim diajari takwil mimpi. Yang ke-9, Ibrahim seorang imam, selalu mensyukuri nikmat dan tidak termasuk orang musyrik. Ibrahim adalah orang yang sidik, nabi yang sidik. Sidik itu benar, membenarkan ya. 11, Ibrahim seorang mursyid, orang yang dapat petunjuk dan menunjuki jalan kebenaran. 12, Ibrahim diberi hikmah, dimasukkan golongan orang yang soleh dan jadi buah tutur yang baik bagi orang kemudian. 13, Ibrahim dianugerahi Ishak, Yakub dan dijadikan kenabian juga Alkitab pada keturunannya, Bu. 14, Ibrahim hatinya damai atau namanya kolbin salim, hatinya damai. 15, Ibrahim berpandangan tinggi atau ahli perbintangan, ahli nujum. Nujum bintang itu cemerlang, Bu, tinggi. Jadi penglihatannya tinggi, pandangannya tinggi seperti bintang. Kemudian yang ke-16, namanya abadi, dikenang terus di kalangan orang yang datang kemudian dan dia seorang mukmin. 17, Ibrahim mempunyai karya yang besar, perbuatan yang besar, pandangannya tinggi tadi udah. Ibrahim punya akhlak yang tinggi. Akhlak yang tinggi, akhlas nahum bi kholisotin tadi. Akhlaknya tinggi yaitu ikhlas. Ibrahim orang yang pilihan dari yang terpilih. Mustofainal ahyar, pilihan yang terbaik. 20, Ibrahim menjadikan kalimat tauhid kalimat yang kekal pada keturunannya supaya tetap kembali kepada kalimat tauhid. 21, Ibrahim adalah orang yang menyempurnakan janji. Disebut dengan suhufi Ibrahim wa Musa. Logik dan cerdas harus tetap dipakai. Ibrahim yang ke-22 dijadikan suri teladan yang baik dalam bersikap. Ya, tegas ya, Bu ya. Tegas ya. Tegas enggak? Ya gitu. Berikutnya kita akan cerita kisah perjalanan Musa bertemu Tuhan. Masih ada berapa menit? 30 menit lagi. Apa udah? 30 menit lagi ya. Nah, nanti ini prolog aja. Berikutnya ada kisah perjalanan Musa bertemu Tuhan. Al-Quran itu adalah sebuah konsep atau petunjuk, bukan sekedar berkisah tentang sosok. Dengan demikian, setiap nama yang muncul juga bersifat karakter. Nama orang adalah karakter dan sifat seseorang. Contoh apa namanya, Bu? Adam. Adam itu adalah sifat atau karakter. Artinya percampuran. Adam adalah orang yang mau bercampur. Ya. Bahasa akhirnya apa? Eksklusif. Eksklusif itu apa? Sendiri, tertutup.
Nggak mau nyampur sama lain kan? Kalau inklusif, keluar kan? Adam itu orang yang mau bercampur, mau dicampur, Bu. Orang yang nggak mau nyampur, ya berarti belum jadi Adam. Iya, Adam itu campuran, Bu. Dan Adam itu apa bahasa lainnya ya? Ya Adam bisa salah, Bu, namanya juga belajar ya. Adam, terus Idris. Idris itu artinya pembelajar. Pembelajar. Dari kata darosa. Darosa itu kan belajar. Kalau Idris pembelajar. Ya. Adam itu kan pernah salah ya, Bu ya. Kenapa salah ya orang pertama wajar lah. Nah, ketika Adam salah, berikutnya jadi apa? Jadi Idris, Bu. Idris itu artinya belajar, orang yang mau belajar dari kesalahan. Nah, kalau udah Idris, nanti ada Nuh. Bahwa orang yang belajar itu harus prihatin. Nuh itu artinya prihatin. Ya. Adam bercampur, nyampur bisa salah. Karena salah belajar. Jadi Idris. Ya, Idris itu artinya belajar atau orang yang mau belajar. Orang yang mau belajar harus prihatin. Namanya Nuh. Ya, namanya Nuh. Orang yang prihatin akan dapat petunjuk. Dapat petunjuk namanya Hud. Hud itu orang yang dapat petunjuk. Ya. Orang yang dapat petunjuk harus jadi soleh. Soleh artinya melakukan perbaikan. Kalau belum melakukan perbaikan, petunjuknya doang disimpan, Bu. Ibu punya petunjuk tapi nggak dibaca, nggak dilakukan, ya nggak jadi apa-apa. Jadi orang yang dapat petunjuk harus melakukan perbaikan. Nah, setelah soleh, setelah melakukan perbaikan, nanti akan datang Ibrahim. Ibrahim artinya logik. Jadi orang melakukan perbaikan harus logik, Bu, ya. Nanti Ibrahim akan melahirkan Ismail. Ya. Kalau Ibrahim logik, Ismail artinya mau mendengar informasi. Jadi orang yang logik itu mau mendengar informasi. Nah, setelah lahir Ismail, lahir Ishak. Ishak itu artinya apa? Analisa. Jadi informasi yang didengar harus dianalisa. Informasi si A begini. Informasi dari si B begini. Si C begini. 100 informasi, Bu. Di ayat tuh. Jangan ditelan semua, Bu. Ya, si Anu ngomong sakit hati. Si B ngomong sakit hati. Dia dengerin semuanya, masuk hati semua, Bu. Oh, ibu sakit, ibu nanti. Ishak artinya analisa atau mengayat. Kalau udah logik, mau mendengar informasi dan informasinya dianalisa, diayak, Bu, maka akan lahir apa? Yakub. Nabi berikut apa? Yakub ya? Ya, Yakub artinya konklusi, kesimpulan. Jadi kita sekarang punya kesimpulan. Kata si A begini, kata si B begini. Kesimpulannya apa? Oh, berarti begini kesimpulannya gitu. Jangan seorang dengernya, jangan satu informasinya, Bu. Ya. Habis apa, Bu? Habis aku apa? Yusuf. Orang yang sudah punya kesimpulan akan melahirkan Yusuf. Yusuf itu apa? Estimasi. Ya, punya pengalaman, Bu. Sekarang gini, murid berapa? Murid berapa? Guru berapa? Biaya berapa? Bisa diukur nggak, Bu? Berarti estimasi. Estimasi itu prediksi. Rancangan, rencana ke depan, Bu. Yusuf itu membuat sebuah estimasi hitungan-hitungan, Bu. Oh, berarti setahun ini kita butuh biaya segini, karena begini nanti akan begini kemungkinan. Itu namanya Yusuf, Bu. Perkiraan tapi berdasarkan data.
bukan perkiraan apa awang-awang, bukan. Data yang sudah masuk tuh. Ya kan muridnya segini, SPP-nya segini, terus. Iya, informasi, analisis ya, dan kesimpulan sebelumnya tadi kan informasi tuh dari data-data. Oh, baru berikutnya Yusuf lahirnya. Yusuf itu estimasi. Ya, contoh gini, orang yang mau ngutang ke bank, ngutang Bu, itu kan mesti dihitung dulu estimasinya gimana. Buat apanya, kemungkinan bayarnya, dan ini estimasi namanya. Coba buat estimasinya gitu. Itu Yusuf. Kalau udah Yusuf, habis Yusuf apa Bu? Ayub. Apa artinya Ayub Bu? Ayub itu pulih. Pulih, sembuh, pulih dari sakit sembuh kan? Pulih dari terpuruk apa? Bangkit. Itu namanya Ayub. Ayub itu pulih Bu. Contoh gini. Ada lembaga mau bangkrut. Mau bangkrut Bu. Muridnya dikit. Terus kelas-kelas acan. Misal. Ya, gurunya pada kabur, tinggal satu yang bertahan. Ya udah mati, bentar juga mati tuh lembaga Bu. Datang Yusuf Bu. Nah itu dianalisa dari awal. Ceritanya gimana nih? Penyebabnya apa? Oh, kesimpulannya begini. Kalau ingin maju begini. Tahun depan muridnya banyak lagi Bu. Nah ketika bangkit lagi namanya Ayub. Yang udah mau mati bangkit lagi Bu. Namanya Ayub. Bisa pulih, bisa bangkit. Karena Yusuf tadi. Nah, setelah Ayub, Su'aib. Benar nggak? Yusuf, Ayub, Su'aib kan? Su'aib itu artinya kelompok orang, sekelompok orang untuk memutuskan sesuatu yang, sekelompok orang untuk menguji sebuah kebenaran. Sekelompok orang bukan bertugas ya. Kalau sekelompok orang yang membuat rumus untuk menguji kebenaran, menguji sebuah kebenaran gitu. Jadi data-data yang tadi udah dibuat ini benar apa enggak ya? Teorinya benar enggak? Prakteknya itu diuji Bu. Nah, kemungkinannya kayak alat ukur bahwa teori ini bisa dibenarkan. Kayak tadi kan ada teori begini, hubungan antara A dengan B terhadap ini, pengaruh ini terhadap ini, pengaruh A dan B terhadap ini gitu. Pengaruh guru teladan dan lingkungan yang baik terhadap pendaftaran murid. Pengaruh nggak ya gitu? Atau pengaruh lokasi sekolah nih. Pengaruh lokasi dan budaya terhadap itu kan dianalisa, itu diuji Bu kebenarannya Bu. Itu namanya Su'aib Bu. Maka dibuatkan semacam analisa. Nah, itu namanya Su'aib. Kemudian habis Su'aib lahir Musa. Musa cerdas. Bagaimana nggak cerdas? Udah lewat tadi Bu. Udah lewat perjalanan dari Adam sampai Su'aib. Ya. Habis Musa, Harun. Apa pentingnya Harun bagi Musa? Jujur. Jadi kecerdasan harus disertai dengan kejujuran. Cerdas tapi nggak jujur Bu. Ya. Kalau tidak membohongi nilai, ngebohongin ngebohongin murid. Jadi nggak jujur Bu. Ada orang jujur, tapi nyakitin. Jujur tapi nyakitin. Ya. Yang ngomong seadanya tapi nyakitin. Makanya Musa harus dengan Harun. Cerdas tapi jujur. Jujur tapi cerdas. Ada anak bodoh Bu. Sebetulnya nggak ada anak yang bodoh kan? Masalah waktu aja belum bisa. Nah gimana bilangnya? Catatannya gimana tuh catatannya? Nah, supaya cerdas tapi nggak bohong.
cerdas tapi jujur. Ya, nah tadi ke anaknya bilang, kamu pasti bisa kok. Itu namanya Harun, Bu, jujur. Nah, setelah Harun, Musa, Harun, Ilyasa. Ilyasa itu artinya pengembangan, Bu. Pengembangan. Jadi apa yang ada dikembangin, diluasin gitu, dikembangin. Ini kalau muridnya ada 100 gimana, Bu? Kalau era Al-Hidayah muridnya 100 gimana, Bu? Guru mesti nambah, sarana mesti nambah. Iya, idenya mesti nambah. Oh, itu namanya Ilyasa, mengembangkan strategi yang dirubah. Itu namanya Ilyasa. Kalau udah pengembangan butuh apa, Bu? Kalau udah berkembang butuh apa? Butuh maintenance. Namanya Zul. Ya kalau masih 1 eranya, kalau berapa cabangnya 10 gimana, Bu, era Al-Hidayah? Iya. Kalau muridnya udah 100, nambah SD nanti gimana? Nama SMP gimana nanti? Nah makanya kenapa nggak dikasih? Ya kenapa belum dikasih, dikembangin cuma segini siswanya, Bu? Iya, tempatnya segini. Nah, Zulkifli itu namanya, Bu. Zulkifli abis Ilyasa harus Zulkifli itu pemeliharaan atau maintenance. Jadi apa yang sudah ada jangan sampai hilang lagi. Makanya mesti dibuat dalam bentuk data. Namanya Zabur, Bu. Ditulis datanya apalah. Yang udah pernah dilakukan itu dipertahankan. Namanya Zulkifli. Nah, kalau udah Zulkifli itu harus ada Daud. Daud itu kerja keras. Bukan tambah salah saya, Bu, tambah kerja keras, Bu. Iya, kalau kita punya ternak 1, berat nggak? Enggak. 10. 100. 1000. Jadi mau 1 apa 1000? Iya, makanya semakin berkembang, semakin harus kerja keras kan. Nah, Daud sampai nggak mau capek udah diam aja lah, tidur aja gitu. Nggak mau capek, diam aja udah. Jangan ngapa-ngapain. Ya, Bu. Ini ada pepatah gini, Bu. Iya. Bu. Orang yang tidak pernah berbuat salah, ada nggak, Bu? Siapa? Yang tidak berbuat apa? Orang yang tidak pernah salah adalah orang yang tidak berbuat apa. Iya, namanya berbuat pasti ada salahnya, Bu. Iya, makanya perlu kerja keras. Kalau nggak mau kerja keras, nggak mau salah, udah jangan berbuat apa-apa, diam aja udah. Iya. Ya. Jadi kalau kita berbuat, ya harus siap salah, Bu. Ya, karena tidak ada orang yang salah. Nah, orang yang tidak pernah salah ada orang yang tidak pernah berbuat. Benar juga tempatan. Ya, jadi Daud artinya kerja keras. Ya, selama hidup mesti kerja keras. Daud nanti melahirkan Sulaiman. Sulaiman itu orang yang tidak pernah merasa puas, Bu. Nyoba lagi, nyari lagi gitu, Bu. Namanya Sulaiman. Kalau kita kan udah dapat 1, udah selesai, udah segitu aja dapatnya. Sulaiman enggak, Bu? Ya, dari kata salam itu berserah puas. Kalau Sulaiman sedikit puas. Sebelum puas, nyoba lagi gitu. Jadi tidak pernah menyerah, tidak mau menerima apa adanya. Nyoba lagi aja gitu. Enggak, kurang bagus, nyoba lagi gitu. Nah, habis Sulaiman Ilyas. Tadi Ilyasa. Kalau Ilyasa itu artinya pengembangan. Kalau Ilyas itu artinya berani. Ya, kalau Ilyasa dari kata yasa'a. Dari kata wasa'a itu artinya luas. Jadi Ilyasa. Kalau Ilyas dari kata Ilyas dari kata lasa, ya.
Nah, itu artinya berani. Jadi memang harus berani. Berani ya, semakin berkembang ya berani. Apa? Berani, banyak beraninya. Berani melakukan sesuatu, ambil resiko. Udah Ilyas berani nanti lahir Yunus. Yunus itu artinya bijaksana, Yunus, bijaksana santun. Yunus itu santun, tunduk gitu ya. Bijak, Yunus. Jadi Yunani nanti. Banyak melahirkan orang bijak. Nah, habis Yunus, Bu, nanti lahir Zakaria. Ya, Zakaria itu apa artinya? Mandul. Mandul itu jenuh, bosan, bete, Bu. Iya, orang tuh ada titik itunya, Bu. Titik jenuh. Iya. Awal-awal semangat. Nggak ada murid juga semangat dulu, Bu. 1, 2 semangat diajari. Nambah murid, semangat. Lama-lama jenuh juga ya ngajar. Ngajar jenuh jadi kepala sekolah, Bu. Kepala sekolah juga ada jenuhnya, Bu. Pengen jadi pengawas. Nanti jadi pengawas jenuh juga, pengen jadi apa? Kepala dinas. Nah, kalau udah mentok, Bu, sampai menteri agama gimana, Bu? Apalagi? Ya, maksudnya gini, bahwa gini dalam perjalanan itu ada bosannya, ada jenuh, apapun itu, Bu, apapun itu pengusaha, Bu. Tapi belum jenuh ya. Ya. Ada mulai jenuh kan? Mesti diangkat jadi kepala sekolah nanti. Iya, harus bisa jadi kepala sekolah. Putar, nanti Bomnya ngawasin aja. Oh iya, S1 syaratnya ya. Oh, S1 dulu untuk sekolah. Ya. Enggak, S1 dulu jadi kepala sekolah, nanti bikin cabang baru. Dia udah jenuh jadi kepala sekolah misalnya. Iya. Mesti gitu, mesti ada perubahan. Jadi nanti kan jadi tertantang jadi kepala sekolah tuh. Semangat lagi. Gitu. Nanti kepala sekolahnya bikin TK baru lagi nanti. Cabangnya gitu. Ya emang gitu, emang ada masa Zakaria itu, ada masa jenuhnya, ada masa mandul. Ini butek otak udah nggak bisa mikir lagi, apalagi gitu. Itu Zakaria, Bu. Ya siapapun orangnya, Bu, ada masa jenuhnya. Apapun profesinya ada masa titik jenuhnya. Jadi dia mesti mencari suasana baru, diganti, dimutasi. Puter taruh sini gitu kan, tantangan baru tuh. Nah, mikir lagi, nyari ide lagi. Kalau di situ aja udah mentok, apalagi ya semua udah gitu. Nah kalau udah Zakaria nanti lahir Yahya itu hidup kembali, semangat baru, dengan syarat Zakaria harus merawat Maryam. Iya, dia mesti punya tekad. Nah, baru nanti lahir semangat baru, ide baru itu. Yahya itu hidup lagi, Bu. Ya, nah kalau udah lahir Yahya, nanti datang Isa, harapan baru, ya harapan yang pasti yang baru, Bu. Nah, kalau udah harapan baru mulai lagi tuh, bangkit lagi menjadi Muhammad nanti. Muhammad itu terpuji, semangat lagi gitu. Udah, kalau udah Muhammad selesai perjalanannya, Bu. Tinggal menikmati aja. Kalau udah Muhammad, Bu. Ya, nah 124.000 nabi itu hanya 25 perjalanannya sebetulnya. 25 perjalanan tadi. Ya, walaupun ada Zakarianya dulu sempat menjenuh, bangkit lagi gitu. Semua kan gini, kan semua nama adalah karakter dan sifat seseorang. Itu kan baru satu contoh nama. Nanti ada Fir'aun, ada Qorun, ada Haman, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada banyak nama disebutkan. Nah, nama daerah, ketika disebut nama daerah, Mekah, Madinah, Yaman, Yasrib, apalagi Sabah,
Nah, nama daerah menerangkan waktu dan keadaan. Jadi sikon. Jadi cerita sikon. Contoh, Madinah. Makkah, Bu. Makkah. Makkah atau Bakah, Bu. Bakah itu apa artinya, Bu? Bakah itu dari kata baka, artinya menangis, prihatin, Bu. Mekah 2000 tahun yang lalu gimana, Bu? 1000 tahun yang lalu gimana? Gersang. Jadi orang tinggal di situ gimana? Prihatin, nangis, Bu. Nggak ada apa-apa. Madinah itu madani, artinya moderat, udah maju. Jadi nama tempat menerangkan keadaan. Yasrib itu terbelakang artinya, Bu. Iya. Ketika dia maju, bukan Yasrib namanya, jadi Madinah. Udah jadi kota modern. Waktu dia terdahulu, waktu dia terbelakang, namanya Yasrib. Jadi nama daerah itu menerangkan waktu dan keadaan daerah itu. Gitu. Ya. Lemburnya apa namanya? Wates itu apa? Perbatasan. Perbatasan apa dan apa? Jadi nama tempat menerangkan apa? Keadaan. Emang posisinya di perbatasan. Jadi orang ngasih nama itu pasti ada makna di situ. Kenapa Wates? Ya, emang Wates. 3PT kan dia perbatasannya antara ini gitu. Jadi Wates namanya. Ciburial. Kenapa namanya Ciburial? Dulu di situ ada air, ngaburial, Bu, mata air. Jadi nama tempat memang keadaannya itu di situ. Paham ya maksudnya? Itu. Nama benda menerangkan karakter benda. Batu keras, air lembut, angin berhembus, gunung kokoh, kuat, pohon berdiri. Jadi nama benda menerangkan karakter benda juga. Dasar kepala batu berarti keras kepala. Berwajah apa? Berwajah rembulan, jerawatan berarti. Ya, nama kegiatan menerangkan aktivitas atau konsep, sa'i, tawaf, haji, sholat, puasa, zakat, itu kan kegiatan, berarti menerangkan aktivitas. Puasa nahan diri, sholat terhubung, haji berargumentasi gitu. Apalagi tawaf berputar, umroh meramaikan. Iya. Jadi kegiatan itu berbicara tentang konsep atau aktivitas. Ya. Bolak-balik sa'i. Dan sa'i itu bolak-balik, Bu. Nama binatang menerangkan karakter atau dari binatang tersebut. Ya. Contohnya apa binatang? Lebah. Lebah itu punya karakter, sifat. Kalau dia hinggap di dahan, tidak pernah merusak. Ya, lebah kalau tinggal di hinggap di dahan, nggak pernah merusak dahan, kan? Dan kalau dia makan hanya dari sari bunga. Dan kalaupun keluar, ketika dia mengeluarkan, yang keluarnya madu. Lebah tidak akan mengganggu selama dia tidak diganggu. Sekali diganggu, diuber kemana-mana sampai mati. Emang wataknya lebah begitu. Ya, kalau nggak diganggu, dia nggak ganggu. Diganggu aja, Bu. Diuber, walaupun resikonya apa? Mati dikeplak. Itulah karakter lebah. Semut, gajah, sapi, apalagi tidak. Kan banyak tuh kata. Itu bicara karakter binatang itu. Monyet, kera. Itu karakternya ada kera. Nama tumbuhan menerangkan karakter suatu yang tumbuh. Menerangkan karakter sesuatu yang tumbuh. Ya, tumbuh, besar, mati gitu. Tumbuhan. Nah, Musa dari kata masa ya musu, mausan artinya tajam atau pikirannya tajam. Jika dari kata wasa
Ya. Wasa yasi wisayatan wa mausan musan fahuwa wasin, artinya berpikir tajam atau cerdas. Cerdas pikirannya. Jika pemikirannya sudah tajam agar tidak keliru, maka harus didampingi dengan harun. Artinya kejujuran dan ketulusan hati agar bisa menerangkan kebenaran. Nama atau sebutan Musa diulang dalam Quran 185 kali. Bagaimana kisah perjalanan Musa sejak kecil nanti, Bu ya? Nanti di pertemuan berikutnya. Kisah perjalanan Musa sejak kecil sampai dewasa. Menjadi dewasa. Bagaimana perjalanan Musa kecil sampai dewasa? Musa kecil berarti masih apa, Bu? Ya kan anak lahir nggak langsung nggak ujuk-ujuk cerdas kan, Bu ya? Jadi Musa itu juga ada kecilnya. Namanya masih kecil, belum tahu apa. Bukan berarti nggak cerdas, belum. Nah, bagaimana perjalanan Musa sejak kecil sampai dia menjadi dewasa? Ini banyak ceritanya, butuh panjang. Ya, nanti bicaranya. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya berbicara tentang kisah perjalanan Musa sejak kecil sampai menjadi dewasa. Ya, baik, kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang gabung? Ibu Retno, Ibu Tik-Tik, Pak Mujito dari Samarinda. Terima kasih sudah gabung.